Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk kita semua. Di sini kami tim 11 Multimedia akan menampilkan cara membuat animasi kapal. Adapun anggota dari tim 11 Multimedia yaitu saya sendiri Marceliano Gantapurba dengan NIM 212406012 dan Muhammad Ali Farham dengan NIM 212406020. Baiklah, pertama-tama kita seleksi kotak yang telah dibuat, kemudian kita scale ke arah sumbu Y. Kemudian kita masuk kepada object mode ke edit mode. Setelah itu kita klik Ctrl R dan kita arahkan mouse kita ke arah tengah, dan kemudian kita klik Ctrl R lagi dan kita scroll sehingga membagi 3 bagian. Terus kita Ctrl R lagi kepada bagian tengah. Setelah itu kita seleksi pada bagian ujung kotak, kemudian kita klik move tool dan kita tarik ke arah sumbu Y hingga membentuk runcing. Setelah itu kita seleksi pada bagian tengah, kemudian kita move tool ke arah sumbu Y juga sehingga membentuk seperti kapal. Di sini kita perbaiki lagi menggunakan move tool sehingga bentuknya sudah sama seperti kapal. Setelah itu kita akan memperkecil bagian bawah kapalnya dengan mengklik tanda panah yang di sebelah kanan, kemudian kita seleksi pada bagian bawah kapal. Kemudian kita klik tool, options, mirror pada bagian X. Kemudian kita move tool bagian bawah ke sumbu X ke arah kiri, sehingga memperkecil bagian kanan dan kiri dengan ukuran yang sama. Kemudian kita lakukan dengan bagian-bagian yang lain pada bawah kapal. Pada bagian atas kita juga akan melebarkan pada bagian tengah kapal, kemudian semakin ke belakang akan semakin mengecil agar lebih terlihat seperti kapal. Kemudian kita pilih face select, kemudian kita seleksi semua bagian atas pada kapal. Dan kita klik E untuk extrude dan tarik ke bawah mouse kita. Setelah itu kita masuk pada view samping, kemudian kita klik wireframe. Setelah itu kita klik select box, kemudian kita akan seleksi pada bagian atas kapal. Setelah itu kita rotasi kapal sehingga pada bagian depan itu lebih ke atas atau lebih tinggi daripada bagian bawah kapal. Setelah itu kita juga dapat menseleksi pada bagian bawah kapal dan kita gunakan move tool untuk mengurangi bawah kapal agar terlihat lebih kecil lagi karena tadi itu terlalu besar. Setelah itu kita akan merapikan pada bagian-bagian kapal agar lebih terlihat seperti kapal. Setelah itu kita Ctrl R lagi, kemudian kita tarik ke atas. Setelah itu kita akan seleksi face, kemudian kita tahan Alt dan kita klik 2 kali pada bagian tersebut agar semua bagian terseleksi. Kemudian kita Ctrl E dan extrude face along normal, kemudian kita akan mengatur ukuran. Kemudian kita klik offset even agar bagian-bagian yang offset dapat diperbaiki. Setelah itu kita klik add, kemudian cube. Setelah itu kita naikkan cube ini pada bagian atas kapal. Kita akan membuat
bagian pengendara kapal. Setelah itu kita akan mengatur posisi cube tersebut agar sama seperti posisi bagian ruang pengendara kapal. Setelah itu kita akan mengatur posisi cube dengan mengklik G dan Y, dan kita akan menarik ke belakang sehingga membentuk bagian pada pengendara kapal. Kemudian kita seleksi face pada bagian belakang, kemudian kita move tool ke arah sumbu Y. Setelah itu kita akan seleksi face pada bagian belakang cube, kemudian kita klik scale. Pada sumbu X kita akan mengecilkan pada face bagian belakang cube tersebut. Setelah itu pada bagian atas kita akan menurunkan menggunakan move tool. Kemudian kita akan rotasi pada face bagian atas sehingga terlihat pada bagian depannya itu lebih tinggi. Setelah itu kita akan Ctrl R lagi pada bagian cube, dan kita arahkan ke arah tengah. Kemudian kita tarik ke atas mouse kita, kemudian kita klik 2 kali sehingga kita akan membuat atap pada bagian kapal. Dan kita tahan Alt dan klik 2 kali agar semua terseleksi. Kita Ctrl E dan extrude face along normal, dan kita akan mengatur bagian atapnya. Setelah itu kita klik offset even agar bagian yang offset dapat diperbaiki dengan secara otomatis. Setelah itu kita akan Ctrl R lagi untuk membuat jendela dan pintu pada bagian kapal. Kemudian kita akan Ctrl R lagi pada bagian tengah. Setelah itu kita klik 2 kali dan kita arahkan ke atas. Kemudian kita Ctrl R, kita scroll sehingga membentuk 3 bagian. Kemudian kita Ctrl B atau bevels agar memotong pada bagian tersebut. Kemudian kita atur ukurannya. Setelah itu kita Ctrl R lagi, kita akan membuat pintu pada bagian kapal ini. Kemudian kita akan Ctrl R dan scroll mouse kita sehingga membentuk 4 bagian. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita Ctrl B atau bevels. Kemudian kita akan menseleksi pintu, kemudian semua jendela-jendela kita seleksi, kemudian kita extrude ke dalam agar membentuk jendela dan pintu. Setelah itu kita akan membuat tiang pada kapal dengan klik add, kemudian pilih silinder, kemudian vertikalnya kita ubah menjadi 8 dan radiusnya kita ubah menjadi 0,05 dan depthnya kita ubah menjadi 3. Setelah itu kita akan mengatur posisi dari silinder ini ke arah atap pada kapal. Setelah itu kita akan membuat ban pelampung untuk kapal dengan cara klik add dan kita pilih torus. Setelah itu kita scale sehingga membentuk ban pelampung. Kemudian kita klik R dan Y, setelah itu kita klik 90. Setelah itu kita akan mengatur posisi pada ban pelampung. Kita akan menduplikat ban pelampung ini dengan cara klik Shift D
Kemudian kita klik Y agar mengatur posisi pada sumbu Y. Kita akan melakukan ini sebanyak 6 ban pelampung. Kemudian kita akan masuk kepada object mode. Kemudian kita akan memperhalus pada bagian ini. Kita klik vertex, kemudian kita klik normals, kita klik auto smooth, sehingga kapal akan diperhalus secara otomatis. Di sini kita dapat mengatur angka untuk memperhalus kapal kita. Di sini kita akan membuat 31 sehingga kapal kita akan terlihat lebih halus. Kemudian di sini kita akan membuat lautnya dengan cara klik add, kemudian kita pilih plane. Kita akan mengatur posisi lautnya. Kita akan memberi nama pada objek-objek yang telah kita buat, yaitu kapal. Kemudian pada plane ini kita akan ganti nama menjadi laut. Kemudian pada plane ini kita akan menambah modifier dan klik bagian tersebut. Kemudian kita add modifier. Kemudian kita pilih ocean. Setelah itu kita akan menambah pada sumbu Y3, kemudian kita menambah scale pada sumbu X3 juga, sehingga kita dapat memperbesar bagian laut yang telah kita buat. Kemudian kita akan mengatur posisi laut tersebut agar kapal bermula-mula berjalan melalui kanan. Setelah itu kita klik view, kemudian view selected. Kemudian di sini kita akan mengatur posisi kapal agar berada pada laut. Setelah itu kita akan membuat efek gelombang pada laut, yaitu dengan menarik ke atas timeline. Kemudian setelah itu kita akan mengubah end frame-nya menjadi 500. Setelah itu kita masuk kepada modifier. Setelah itu kita klik kanan pada time, kemudian insert keyframe pada frame pertama. Kemudian kita masuk ke frame 500. Setelah itu pada time kita ganti time menjadi word 20. Kemudian kita insert keyframe lagi. Kemudian kita akan membuat animasi pergerakan pada kapal. Pertama-tama kita akan mengarahkan frame pada frame awal. Setelah itu kita klik kanan pada kapal, kita klik location. Kemudian pada frame 500
kita akan mengarahkan kapal sampai ke ujung laut dengan mengklik G kemudian Y. Kita akan menggeser kapal sampai pada bagian ujung. Setelah itu kita akan klik kanan lagi pada kapal, kemudian kita klik location. Kapal akan berjalan dari frame pertama sampai 500 dan kapal akan bergerak dari ujung kanan sampai ujung kiri. Setelah itu kita klik view kemudian frame selected. Di sini kita akan mengatur posisi-posisi kapal agar kapal lebih terlihat realistis dalam pergerakannya. Di sini terdapat fitur auto keyframe. Jadi kita tidak selalu mengklik key dalam melakukan perubahan pergerakan pada kapal. Kemudian untuk melakukan perubahan pada pergerakan kapal, kita dapat memakai move tool. Kemudian kita bisa menggunakan rotate agar pergerakan kapal terlihat lebih realistis. Kemudian rotate di sini agar pergerakan kapal itu terlihat seperti bergelombang mengikuti gelombang laut. Di sini kita akan mempercepat pada bagian perubahan pergerakan kapalnya.
Pemberian warna pada kapal. Step pertama, kita seleksi objek laut, lalu ke tab material, kita klik new dan beri nama laut, lalu beri warna biru untuk warna lautnya. Lalu roughness-nya diturunkan agar airnya terlihat lebih jernih. Kemudian kita bisa seleksi kapal dan beri material dan ganti namanya menjadi kapal hijau dan beri warna hijau di bagian base color. Lalu kita akan memberi warna di bagian dataran kapal dengan klik add new seperti cara sebelumnya. Lalu kita beri warna coklat di bagian base color. Kita tahan shift untuk dataran kapal sehingga agar dataran kapal tadi bisa terseleksi. Klik shift gunanya untuk menyeleksi lebih dari satu face. Lalu klik assign dan turunkan spekular di bagian dataran kapal. Kemudian kita tambah new dan beri nama kapal merah untuk memberi warna merah di bagian base color. Dan kemudian warna merah tadi kita aplikasikan dengan cara ke edit mode dan seleksi face, lalu tahan alt dan klik kiri di bagian pinggir atap pengendara kapal dan bagian pinggiran kapal, lalu klik assign agar warna merah tadi bisa diaplikasikan. Kita akan menambahkan warna putih kayu untuk bagian bawah kapal dengan cara yang sama dengan klik add new dan beri namanya dengan badan kapal. Seleksi menggunakan B atau C, lalu kita pilih warna putih untuk bagian bawah kapal dan klik assign agar warna putih base color tadi teraplikasikan di bagian badan kapal. Lalu kita akan memberi warna pada bagian pintu dan jendela. Kita klik add new dan beri namanya hitam. Lalu kita seleksi bagian pintu dan tahan shift bersamaan dengan menyeleksi jendela dan menyeleksi pinggiran kapal. Dan kita klik assign agar warna hitam tadi teraplikasikan di bagian yang kita sudah seleksi. Setelah itu kita akan masuk kepada shading. Kemudian di sini kita pilih laut. Setelah itu kita menambahkan BAM. BAM ini berfungsi untuk memberikan efek kasar pada laut. Setelah itu kita akan mencari noise texture. Di sini noise texture memberikan variasi warna seperti terkena kabut ataupun awan. Kemudian pada noise texture-nya kita akan mengatur scale dan juga detailnya. Dan kita akan menaikkan roughness pada BAM. Pemberian air hujan. Step pertama, kita masukkan plane, lalu kita letakkan di atas untuk memberi rintik-rintik hujan. Kemudian kita akan mengatur ukuran plane dengan scale sesuai dengan ukuran laut yang telah dibuat. Setelah itu kita akan mengatur posisi sesuai letak laut. Kita masuk ke particle properties, lalu pilih emitter. Step kedua, karena nanti akan berbentuk rintik-rintik air hujan, kita akan menambahkan jumlah partikel sesuai yang diinginkan. Dan pada bagian frame end kita ubah menjadi 500 agar partikel yang jatuh dapat berjalan hingga frame 500. Step ketiga,
kita akan merubah partikel yang bulat tadi untuk seperti berbentuk air hujan dengan menambahkan mesh lalu klik icosphere. Setelah kita menambahkan mesh icosphere, kita akan membuat model air yang turun dengan masuk ke edit mode dengan memilih vertex dan tarik bagian atas, lalu klik kiri dan pilih AI Center agar bagian atas yang kita seleksi tadi akan berbentuk runcing. Lalu kembali ke object mode dan kita smoothkan sisi-sisi objek air dengan klik kanan dan pilih set smooth. Lalu ubah partikel yang bulat awal menjadi partikel air dengan klik plane ke particle properties dan masuk ke render. Lalu kita ganti menjadi objek dan di objek pilih nama objek air hujan yang tadi sudah kita buat. Kita masuk ke materialisasi. Kita pindah ke material preview, kemudian masuk ke material properties. Untuk membuat material air, kita buat transmisinya 1, lalu IOR-nya menjadi 1,333, lalu roughness-nya menjadi 0, dan sekarang materialnya terlihat seperti air. Kita aplikasi HDRI ke bagian shading. Dengan objek kita ubah menjadi word. Lalu ambil node baru dengan add texture dan pilih environment texture. Bagian color disambungkan ke color dan kita buka folder penyimpanan HDRI tadi yang sudah kita download. Lalu kita klik open image. Setelah itu kita akan menambahkan kamera dengan cara add, kemudian kita pilih kamera. Agar pada saat rendering plane tidak dapat terlihat, kita masuk ke material properties, kemudian blend modenya kita ubah menjadi alpha blend. Setelah itu principal BSDF kita ubah menjadi transparent BSDF. Setelah itu shadow-nya kita ubah menjadi none. Plane yang tadi tidak akan terlihat pada saat rendering maupun dalam pengerjaan. Setelah itu kita akan mengatur letak kamera sesuai dengan keinginan kita agar terlihat lebih indah dan bagus. Untuk mengatur posisi kamera, kita bisa menggunakan G dan Y untuk menggeser kamera pada sumbu Y, kemudian G dan X kita dapat menggeser kamera pada sumbu X, kemudian G dan Z kita dapat mengubah posisi kamera pada sumbu Z. Dan juga kita bisa merotasi kamera dengan menggunakan rotate ataupun R.
Setelah selesai, kita bisa merender hasil pengerjaan, yaitu dengan render dan animation. Kemudian untuk mengganti format filenya, yaitu kita pergi ke output properties, kemudian kita ke file format, kemudian kita mengubah menjadi FMPG video. Berikut adalah hasil rendering dari project yang kami buat. Kiranya project ini dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.